Oke, baik. Kita akan lanjutkan mengenai fungsi Excel. Ya, kemarin sudah beberapa daripada slide ini yang sudah saya tampilkan pada minggu sebelumnya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah yang sekarang saya ulangi sedikit. Ini kemarin masalah fungsi sum, max, min, average, and count. Nah, ini kita lihat kembali bahwa sum itu menjumlahkan pada angka, kemudian nilai max menampilkan nilai terbesar, sedangkan fungsi min untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu range data. Kemudian untuk menampilkan nilai rata-rata kita menggunakan fungsi average. Oke, nah baik. Kemudian kita juga menghitung jumlah data dengan menggunakan count. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada fungsi selanjutnya, kita menggunakan COUNTIF. COUNTIF itu menghitung jumlah data yang bersifat numerik. Nah, COUNTIF, COUNTA, dan SUMIF. Nah, ya coba kita lihat di contoh nanti mungkin baru lebih jelas dari fungsi daripada masing-masing fungsi ini di Excel. Oke, baik. Nah, ini contohnya kalau kita mempunyai data seperti tabel berikut ini. Nah, kalau kita menggunakan nilai sum, itu jelas kita menjumlahkan, berarti nilainya dari, ini anggap A, B, C, D. Ya. Berarti D, ini dihitung dari D1, D2. Berarti fungsi sum adalah D2 sampai D6. Jumlah sekian. Maksimum dari D2 sampai D6 sekian. Nah, ini ya. Ini dalam bentuk kurung. Yang dalam kurung ini adalah fungsi yang kita tulis dalam bentuk Excel. Dan ini tidak muncul di Excel, tapi dia akan langsung tertera angka dalam sel seperti contoh. Ini minus, average, sama. Nah, kemudian kalau kita menghitung nilai count, ini menghitung jumlah data A2 sampai D6. A2 sampai D6, dia menghitung semua di sini. Nah, dihitung angkanya, datanya ada 10. Oke. Nah, kemudian kalau count A, dia menghitung semua. Menghitung semua di sini ada 4. Count A, semua data ada 20. Nah, coba kalian bandingkan apa beda count saja dengan count A. Yang satu menghasilkan nilai 10, yang satu menghasilkan nilai 20. Nah, kemudian ada fungsi menarik lagi yaitu menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, kalau ini dia menghitung dari data C dan D, C2 sampai D6 itu yang mengandung kata solo. Nah, jawabannya adalah 2, ada 2. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan SUMIF menjumlahkan nilai data dari C2 sampai C6 yang ada mengandung kata solo. Solo ada 2. Nah, ya, itu ada 2. Tapi datanya diperoleh dari data di D2 dan D6. 3 juta dan 50, sehingga menghasilkan nilai 53 juta. Oke, paham ya? Nah, nanti kita praktekkan contoh penggunaan ini. Oke, selanjutnya kita melihat fungsi index, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Fungsi daripada index itu menampilkan data pada tabel array berdasarkan nomor baris dan nomor kolom. Sedangkan VLOOKUP menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam format vertikal. Yang perlu diingat di sini adalah V, ini vertikal. Sedangkan ini HLOOKUP dalam posisi horizontal. Nah,
Ini coba lihat ya. Oke. Lanjut. Nah, ini contohnya. Penjualan, ini ada tabel ABC nilai dari bulan Januari, Februari, Maret. Penjualan merek Benki per Maret, Benki per bulan Maret adalah 70. Caranya indeks A3 sampai E5. Ini kita blok A3 sampai E5. Kemudian koma 2. Ini ada koma 2 dan koma 5. Maksudnya apa? Nah, coba kita lihat. Kalau indeks ada row dan kolom. Nah, kita mengisi nilai tadi, tabel nilai kolom tabelnya, kemudian ada nilai yang kita pilih dalam row berapa dan kolom berapa. Nah, ini 2 dan 5. Jadi row 2, yang mana maksudnya row? Row itu ini. Row A satu baris, B, nah itu namanya row. Sedangkan yang seperti ini namanya kolom. Nah, ini tadi kita sebutkan row-nya 2, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah, makanya dia akan menjawab nilainya 70. Nah, kemudian kita masuk rumus yang kedua. Ini menggunakan VLOOKUP. Dari data ini, kita ingin mengambil kalau kode C itu mereknya apa. Nah, kita tidak perlu mengetik satu-satu. C itu Canon, Apple, enggak. Kita hanya mengisi rumus menggunakan VLOOKUP A11. A11 ini maksudnya nilai ini. Kemudian ring datanya A11, A3 sampai B5. A3 sampai B5. A3 sampai B5 di sini. Ya. Koma 2. Kenapa 2? 2 ini karena tadi kita blok adalah hanya ini tadi kita blok. Jadi ini kolom 1, kolom 2. Nah, kita mengisi 2 di sini. Kalian boleh mencoba ini, coba kita isikan di kolom 1 gimana hasilnya. Nah, jadi yang kita harapkan begitu kita buat rumus ini, kita tinggal hanya mengetik C di sini. Di sini akan otomatis muncul Canon. Begitu juga kita seperti ini, kita buat A, ini akan menjadi Apple, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita menggunakan tanda dolar di sini? Nah, dolar ini fungsinya adalah mengunci tabel yang sudah kita blok. Kalau kita tidak menggunakan tanda dolar, kalau kita copy rumus ini kita bawa ke sini, ini rumusnya akan pindah. Tabel yang kita blok akan pindah. Silahkan dicoba tanpa menggunakan dolar. Nah, ini hanya mempermudah. Jadi kalau kita mengcopy rumus ini ke kolom selanjutnya, ini akan tetap. Oke. Nah, begitu juga dengan HLOOKUP. Itu fungsi horizontal. Nah, coba dicoba menggunakan rumus Excel. Oke. Nah, saya rasa ini dulu. Cukup. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Sekian. Terima kasih ya.